Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab sih? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Sama-sama Ibu Apa kabar Ibu cantik. Dani yang cantik? Alhamdulillah. Masih semangat di Sabtu pagi. Masih dong, kan ada Ibu Makasih Dania yang mau sayang. presentasi. Aduh. Ah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Masrin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, bahasa dan sastra Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa kelas XC yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom kali ini untuk mengikuti diskusi presentasi kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dania Partika Dewi akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi pagi ini. Topik yang akan kita bahas yaitu tujuan instruksional dan sasaran pembelajaran dasar untuk penilaian. Sebelumnya saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya Ibu. Muncul nggak Bapak Ibu? Belum? Oh belum ya? Muncul, Bu. Oh Aku muncul. Ya. apa itu ya? Kenapa? Tampilannya aneh? Oh iya, Enggak, wallpaper. Bu. Yang aneh itu yang lihatnya. Saya Bagus Bu, nggak ngeh bagus soalnya bagus. ini gimana emang Pak tampilannya Pak? Iya, Aneh ya? yang aneh itu yang Udah. lihat, Bu. Oh, Udah, Bu, tapi cukup itu. ininya kelihatan kan ya Pak? Kelihatan. PowerPoint-nya, Iya, Canva-nya. kelihatan. Terlihat, Bu. Kelihatan Oh Bu, ya kayak gitu terlihat. bagus kok. Bagus. Ibunya Beneran. muncul, Oh, udah, PowerPoint-nya udah, muncul, udah, Bu. udah, udah. Nah, sebelumnya, sebelum mulai diskusi, saya mau pantun dulu ya Bapak Ibu. Nanti seperti biasa ada backsound-nya ya. Oh, Cakep. siap. Maaf. Nggak apa-apa. Makan siang Cakep. dengan Oh nasi belum ya? hangat. Cakep. 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 Bahasa Lauknya Melayu ikan kecap. pakai sambal terasi. Cakep. Cakep. Ayo kawan, dengarkan dengan semangat. Kelompok Cakep. penyaji siap berbagi edukasi. Siap. Cakep. Cakep. Terima Tepuk tangan kasih. untuk Ibu Dania. Tepuk tangan buat kelompok saya juga ya. Dari Oh kelompok iya. 8. Saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Anissa Lutfi Nisrina. Yang kedua ada Ibu Huludi Tania Ayu Maryani. Yang ketiga ada Ibu Siti Muslihatun. Yang keempat ada Budika Yudia Brigita Meliala. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dania Partika Dewi. Eh, supaya mengefektifkan waktu, presentasi akan dimulai oleh Ibu Siti Muslihatun tentang tujuan dan jenis instruksional. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih, Neng Dania. Sebelumnya, cek sound apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Terdengar, Bu. Jelas ya, baik ya. Langsung saja saya akan membacakan tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Tujuan instruksional adalah pernyataan mengenai kemampuan, pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Majid 2013, tujuan, maaf hilang ya tadi ya. Saya ulangi, tujuan instruksional ini adalah rumusan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan ini menjadi dasar dalam merancang berbagai komponen pembelajaran, seperti materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Next.
Adapun tujuan instruksional ini dibagi menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran. Maksudnya adalah tujuan instruksional ini dapat membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian, sebagai dasar dalam pemilihan metode dan media pembelajaran. Guru dapat menentukan metode dan media yang tepat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu sebagai acuan dalam penyusunan penilaian. Penilaian pembelajaran harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, yaitu melalui tujuan instruksional ini, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Next, Ibu Dania. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis instruksional. Ada dua macam. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan instruksional dapat dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama yaitu tujuan instruksional umum atau TIU. Tujuan instruksional umum ini merupakan tujuan pembelajaran yang bersifat umum dan menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan instruksional khusus, TIK, yaitu tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum yang dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dania. Terima kasih Bu Siti Muslihatun. Selanjutnya akan membahas tentang sasaran pembelajaran dan hubungan tujuan instruksional yang akan dijelaskan oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa, saya persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu? Jelas. Eh, baik. Selanjutnya yaitu sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran merupakan kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Sasaran pembelajaran biasanya dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Menurut UNO tahun 2012, sasaran pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, maupun penguasaan keterampilan tertentu. Next. Kemudian terdapat ranah hasil belajar terbagi menjadi tiga, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomet. Mohon maaf, ranah psikomotor. Mulai dari pertama, yaitu ada ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan aspek pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan intelektual peserta didik dalam menerima, mengolah, memahami, hingga menghasilkan pengetahuan baru yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ranah ini tidak hanya menuntut siswa untuk sekedar mengingat materi, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis, logis, sistematis, serta kreatif dalam memahami berbagai jenis teks, baik lisan maupun tulis. Terdapat tingkatannya, mulai dari pertama, yaitu mengingat atau remembering. Biasanya kita sebut C1. Tahap ini, peserta didik diharapkan mampu mengingat kembali berbagai informasi yang telah dipelajari sebelumnya, seperti konsep, istilah, maupun struktur teks, sehingga kemampuan ini menjadi dasar awal dalam proses berpikir yang lebih tinggi. Contoh aktivitasnya, siswa mampu menyebutkan struktur teks cerpen seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi, serta menghafal kaidah kebahasaannya. Yang kedua, yaitu memahami atau understanding, biasanya kita sebut C2.
Memahami ini, pada tahap ini peserta didik tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga mampu menjelaskan kembali makna dari informasi tersebut dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami materi yang dipelajari. Contoh aktivitasnya yaitu siswa dapat menjelaskan isi cerpen atau puisi dengan kata-kata sendiri, serta mampu mengungkapkan pesan atau amanat yang terkandung di dalamnya. Ketiga, yaitu menerapkan atau applying. Biasanya kita sebut C3. Pada tahap ini, peserta didik dituntut untuk menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam situasi nyata atau dalam tugas tertentu. Sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasinya secara praktis. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu menulis teks prosedur dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat sesuai dengan aturan yang telah dipelajari. Keempat, yaitu menganalisis atau analyzing. Tahap penganalisis ini menuntut peserta didik untuk mampu menguraikan suatu teks atau informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, serta memahami hubungan antar bagian tersebut secara logis dan sistematis. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu menganalisis unsur intrinsik cerpen seperti tokoh, alur, latar, dan amanat, serta menjelaskan hubungan antar unsur tersebut dalam membangun cerita. Yang kelima yaitu ada mengevaluasi atau evaluating. Tahap ini, peserta didik diharapkan mampu memberikan penilaian terhadap suatu teks atau informasi terhadap kriteria tertentu, sehingga mereka dapat berpikir kritis dan objektif. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu menilai kelebihan dan kekurangan suatu artikel atau pidato dari segi isi, struktur, maupun penggunaan bahasa. Dan yang terakhir yaitu mencipta atau creating, biasanya tingkatan tertinggi dalam ranah kognitif, di mana peserta didik mampu menghasilkan karya baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga menunjukkan kemampuan berpikir kreatif. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu menulis cerpen, puisi, atau naskah drama dengan ide, alur, dan gaya bahasa yang orisinal. Ranah afektif merupakan ranah aspek pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan perasaan peserta didik terhadap kegiatan belajar, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ranah ini sangat penting karena berperan dalam membentuk karakter siswa seperti sikap santun dalam berbahasa, kemampuan menghargai pendapat orang lain, serta minat terhadap kegiatan literasi seperti membaca dan menulis. Terdapat tingkatannya. Yang pertama yaitu ada receiving atau penerimaan. Pada tahap ini, peserta didik menunjukkan kesediaan untuk memperhatikan dan menerima stimulus yang diberikan dalam pembelajaran, seperti penjelasan guru atau materi yang disampaikan. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mendengarkan pembacaan puisi dengan penuh perhatian tanpa mengganggu temannya yang lainnya. Yang kedua yaitu responding atau tanggapan. Tahap ini menunjukkan bahwa peserta didik mulai terlihat secara aktif dalam pembelajaran dengan memberikan tanggapan atau partisipasi. Contoh aktivitasnya, siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan, atau memberikan pendapat dalam diskusi mengenai isi teks. Yang ketiga yaitu ada valuing atau penilaian. Pada tahap ini, peserta didik mulai menunjukkan sikap menghargai pendapat suatu nilai atau kegiatan, sehingga terlihat adanya ketertarikan dan kepedulian. Contoh aktivitasnya yaitu siswa menghargai pendapat teman saat diskusi, serta menunjukkan minat membaca karya sastra.
Yang keempat yaitu ada organization atau pengorganisasian nilai, yaitu pada tahap ini peserta didik mulai mengorganisasikan nilai-nilai yang dimiliki menjadi suatu sistem yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mulai membiasakan diri menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi serta mengatur waktu untuk membaca secara rutin. Dan yang terakhir yaitu characterization atau karakterisasi. Tahap ini merupakan tingkat tertinggi dalam ranah afektif, di mana nilai-nilai yang dimiliki peserta didik telah menjadi bagian dari kepribadian yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Contoh aktivitasnya yaitu siswa secara konsisten menggunakan bahasa yang santun dalam setiap situasi serta memiliki kebiasaan membaca tanpa harus diperintah. Selanjutnya, ranah hasil belajar yang terakhir yaitu ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini merupakan aspek pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan fisik atau kemampuan melakukan suatu tindakan nyata, khususnya dalam keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ranah ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki secara langsung. Kemudian terdapat tingkatannya. Yang pertama yaitu ada persepsi. Pada tahap ini, peserta didik menggunakan inderanya untuk mengenali dan memahami suatu pola atau contoh keterampilan tertentu. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu mengenali perbedaan intonasi dalam pembacaan puisi atau pidato. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kesiapan atau set. Tahap ini menunjukkan kesiapan mental dan fisik peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mempersiapkan diri dengan baik sebelum tampil membaca puisi di depan kelasnya. Yang ketiga yaitu ada respons terbimbing. Pada tahap ini, peserta didik melakukan suatu keterampilan dengan bantuan atau bimbingan dari guru. Contoh aktivitasnya yaitu siswa membaca puisi dengan mengikuti arahan guru terkait intonasi, ekspresi, dan pelafalan. Kemudian ada mekanisme. Tahap ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah mampu melakukan keterampilan secara mandiri dengan tingkat ketepatan yang baik. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu membaca teks dengan lancar dan menulis karangan dengan struktur yang benar tanpa bantuan. Tahap yang terakhir yaitu respons kompleks. Tahap ini merupakan tingkat tertinggi di mana peserta didik mampu melakukan keterampilan secara mahir, lancar, dan kreatif. Contoh aktivitasnya yaitu siswa mampu berpidato atau bermain drama dengan penghayatan, ekspresi, dan penggunaan bahasa yang tepat secara menarik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Dania. Terima kasih Bu Anissa. Untuk selanjutnya itu adalah hubungan tujuan instruksional dan jenis-jenis pembelajaran yang akan dibahas oleh Ibu Huludi Tania. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dani atas kesempatannya. Selanjutnya, Bapak Ibu saya akan membahas mengenai hubungan tujuan interaksional dengan penilaian pembelajaran. Tujuan interaksional yaitu tentang kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran, sedangkan penilaian pembelajaran berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai. Tujuan pembelajaran menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis atau evaluasi, maka bentuk penilaiannya harus mampu mengukur kemampuan tersebut.
Misalnya melalui soal esai, terus studi kasus, ataupun proyek. Jika tujuan hanya pada tingkatan pengetahuan, maka penilaiannya dapat berupa tes objektif seperti pilihan ganda. Hubungan ini menunjukkan bahwa tujuan instruksional berperan sebagai arah, sedangkan penilaian sebagai alat untuk memastikan ketercapaian arah tersebut. Selanjutnya yaitu keterkaitan tujuan instruksional dengan penyusunan penilaian. Keterkaitan antara tujuan instruksional dan penyusunan penilaian terletak pada fungsi tujuan sebagai dasar dalam merancang seluruh komponen evaluasi. Setiap tujuan pembelajaran harus dijabarkan ke dalam indikator yang terukur, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan instrumen penilaian. Dalam konteks ini, konsep contraction argument yaitu dikemukakan oleh John Biggs menegaskan bahwa tujuan kegiatan pembelajaran dan penilaian itu harus selaras. Selanjutnya ke jenis-jenis dari penilaian pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan waktu, berdasarkan teknik, dan penilaian autentik. Jika berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Kalau penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar. Sedangkan penilaian sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk menentukan hasil akhir dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, jika berdasarkan dengan waktu, itu ada diagnostik dan berkelanjutan. Kalau penilaian diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, berguna untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa, sedangkan penilaian berkelanjutan dilaksanakan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan teknik. Dibagi menjadi 2, yaitu ada tes dan non-tes. Kalau misalnya tes bisa berupa pilihan ganda, esai, ataupun soal benar dan salah. Sedangkan dengan non-tes bisa melalui observasi, wawancara, portofolio, dan penilaian proyek. Dan yang terakhir yaitu penilaian autentik, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata, seperti ketika dalam presentasi, dalam praktik langsung, dan dalam penyelesaian masalah nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Denia. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Huludi Tania. Selanjutnya yaitu pentingnya tujuan instruksional dan manfaatnya yang akan dijelaskan oleh Brigita. Kepada Bu Brigita, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dania. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya tujuan instruksional dan sasaran pembelajaran sebagai dasar penilaian. Tujuan instruksional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan pelaksanaan penilaian pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan instruksional ini menjadi pedoman utama bagi guru dalam merancang proses pembelajaran sekaligus menentukan metode penilaian yang akan digunakan. Tanpa adanya tujuan pembelajaran, tentunya pembelajaran akan menjadi jelas dan penilaian yang dilakukan oleh guru akan menjadi kurang terarah dan tidak mampu mengukur kemampuan peserta jika pedoman utama dari guru itu tidak memiliki tujuan. Tujuan instruksional juga membantu guru dalam menentukan jenis dan teknik penilaian yang tepat. Misalnya, jika tujuan pembelajaran berkaitan dengan kemampuan memahami konsep, maka bentuk penilaian yang digunakan dapat berupa tes tertulis ataupun lisan. Namun, jika tujuan pembelajaran berkaitan dengan keterampilan tertentu, maka penilaian dapat dilakukan melalui praktik atau observasi langsung terhadap aktivitas fisik peserta didik. Dengan demikian, tujuan instruksional itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses penilaian pembelajaran. Karena pada dasarnya dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi dan menyusun instrumen penilaian serta mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Next, Bu Dadia. Ya, manfaat. Manfaat tujuan instruksional sebagai dasar penilaian itu adalah
berbagai manfaat dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran. Salah satu manfaat utama dari tujuan instruksional itu adalah memberikan arah yang jelas dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Hal ini juga akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terarah. Manfaat lain dari tujuan instruksional dalam pembelajaran adalah memudahkan guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Ketika tujuan pembelajaran dirumuskan dengan baik, guru akan lebih mudah menentukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga proses proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu juga penilaian yang dilakukan akan lebih objektif karena didasarkan pada indikator yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan manfaat instruksional dan sasaran pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses penilaian pembelajaran, karena keduanya menjadi dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran, menentukan indikator pencapaian kompetensi, serta menyusun sistem penilaian yang tepat. Oleh karena itu, perumusan tujuan instruksional yang jelas dan terarah sangat diperlukan agar proses pembelajaran dan penilaian dapat berjalan secara efektif serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ya, sekian materi yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekarang saya balikan ke moderator Bu Dania. Terima kasih. Terima kasih Bu Brigita. Terima kasih kepada penyaji kelompok 8 atas pemaparannya. Kini saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Burung merpati hinggap di dahan. Oh, nggak ada besoknya Cakep. pasti. Mencari makan di tengah sawah. Jika ada yang kurang berkenan, silahkan tanya, jangan gelisah. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh mengacungkan tangannya. Eh, Nanti untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ini saya izin stop share dulu ya. Nah, oh sudah ada. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Rani Hairani, silahkan Ibu Rani. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dania dan kelompok 8. Sini saya izin bertanya mengenai pendapat ya. Menurut pendapat kelompok 8, apa yang terjadi jika seorang guru melakukan penilaian tanpa harus merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Selanjutnya Pak Teguh Iswantoro. Silahkan Pak Teguh. Iya, terima kasih Bu Dania dan kelompok atas kesempatannya. Baik Ibu, setelah mengikuti penjelasan presentasi dari kelompok 8 tadi, Alhamdulillah sudah cukup jelas sebenarnya ya. Cuman saya ingin sharing aja, ingin berbagi pengalaman. Dalam proses pembelajaran itu kan terdapat 3 ranah sasaran ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, murid kita itu kan ya pastilah tidak dipungkiri itu karakternya pasti bermacam-macam gitu kan. Ada yang menonjol kognitifnya tapi psikomotornya kurang. Kemudian afektifnya bagus, kognitifnya kurang dan lain sebagainya lah gitu kan. Karakteristiknya banyak banget gitu. Nah, menurut kelompok Ibu, bagaimana sih cara kita itu ya sebagai guru untuk mengembangkan ketiga ranah tersebut secara seimbang dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Itu loh, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ertati. Silahkan Bu Ertati. Ya, terima kasih untuk kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kelompok penyaji untuk menerapkan tujuan instruksional dalam pembelajaran di sekolah atau berbagi praktik baiknya, contohnya seperti apa, dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Jelas, Bu Dania? Siap, sangat sejelas Bu Ertati. Terima kasih.
Iya. Untuk pertanyaan Bu Rani, saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Menurut pendapat kelompok kami, yaitu kelompok 8, apa yang akan terjadi jika seorang guru melakukan penilaian tanpa merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh, Oleh saya Ibu Denia. oh silahkan. Iya. Baik Ibu Rani, tadi pertanyaannya kan mengenai pendapat kelompok kami ya. Kalau ketika melakukan penilaian itu kan tanpa merumuskan tujuan pembelajaran itu ibarat kita sedang bepergian tanpa tahu arah tujuannya itu kemana gitu kan. Sehingga maka kalau seperti itu kan proses evaluasinya menjadi tidak tepat sasaran dan akan kehilangan makna gitu. Guru akan sulit menentukan apakah soal yang diberikan sudah benar-benar mengukur kemampuan yang dibutuhkan siswa, sementara siswa sendiri akan merasa bingung karena tidak tahu kompetensi apa yang sedang dikejar gitu. Jadi tanpa tujuan yang jelas gitu, nilai yang dihasilkan hanya akan menjadi angka formalitas saja di atas kertas yang tidak digunakan untuk memberikan umpan balik membantu siswa berkembang lebih baik lagi gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 8 ataupun dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Bagaimana Bu Rani, sudah puas? Oke, cukup jelas. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Dita. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Teguh, akan dijawab oleh Bu Siti Muslihatun. Silahkan Ibu. Silahkan Bu Siti, mic-nya dibuka dulu. Tes. Iya, suara saya terdengar. Maaf Bu Dania. Terdengar jelas Bu. Bu Ica, halo. Iya, Dengar Bu. iya Bu. Ya, tadi pertanyaannya untuk nomor Pak Teguh tadi pertanyaannya apa ya? Mohon maaf. Pak Teguh mau diulangi sendiri atau saya? Silahkan Pak Teguh biar komunikasinya lancar. Tadi sudah dicatat sama Bu Dania sepertinya. Oh iya, siap Pak Teguh. Aduh. Pak Teguh tadi menanyakan, dalam proses pembelajaran terdapat 3 ranah sasaran. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, bagaimana sih cara guru mengembangkan ketiga ranah tersebut supaya seimbang dalam kegiatan pembelajaran? Seperti itu kan ya Pak ya? Betul, 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 betul. Soalnya di kelas ya mungkin mungkin di semua sekolah ada seperti itu ya Bu. Cuman yang sekarang tuh di kelas saya tuh ada dia kognitifnya lumayan pinter lah, bagus lah gitu kan ya. Ranknya di menengah ke atas gitu kan. Tapi itu hanya salah satu contoh kasus ya Bu. Yang lain tuh banyak banget. Eh, Dia benar-benar kehilangan rasa percaya diri. Tapi kehilangan kepercayaan diri itu berawal dari orang tuanya. Jadi mohon maaf, anak tersebut sama orang tuanya dari kelas 1 kalau nggak salah, dia dibilang begini sama orang tuanya. Makanya kita sebagai guru, sebagai orang tua juga hati-hati berbicara kepada anak ya. Dan ini benar-benar terjadi kepada anak didik saya gitu kan. Sama orang tuanya dibilang begini,
Udah, kamu nggak usah ketawa ya. Ketawamu jelek. Hanya satu kalimat seperti itu sampai sekarang kelas 4 anak itu percaya dirinya benar-benar hancur gitu kan. Dan setiap hari dia itu selalu memakai masker karena memang mohon maaf struktur giginya tuh agak kurang bagus gitu kan. Jadi memang dari apa pembicaraan orang tua itu dia kayaknya udah down banget itu loh mentalnya. Sampai di sekolah tuh sampai sekarang tuh ya pokoknya mindernya minta ampun gitu kan. Udah saya bujuk terang-terangan, ah, Nafis ganteng kan teman-teman, ganteng banget pak, gini gini segala macem gitu kan. Tapi percaya dirinya ya karena perkataan orang tua tadi salah satunya nggak muncul. Jadi ketika saya melakukan penilaian misalkan bahasa Indonesia gitu kan, membaca teks naskah gitu kan, otomatis kan ada aspek yang saya nilai sangat rendah dia daripada temannya. Kenapa? Karena suaranya sangat kecil, dia nggak mau buka masker dan suaranya sangat kecil karena ya tidak pedenya itu gitu kan. Terus ada juga kebalikannya, anak yang mohon maaf kognitifnya rendah banget bahkan di bawah rata-rata gitu kan, tapi psikomotornya luar biasa gitu kan, energinya luar biasa istilahnya ya nol gitu kan. Tapi saya apresiasi juga. Jadi ketika ada pertanyaan apa segala macam dia langsung angkat tangan, jawab, saya Pak. Tapi jawabannya ya kosong lah gitu kan, nggak nyambung. Nah itu kira-kira menurut teman-teman tuh bagaimana tuh? Baik, terima kasih Bapak Teguh Iswantoro. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Saya akan mencoba menjawab. Tadi turut prihatin juga ya Pak Teguh ya dengan kasus yang menimpa murid Bapak ya. Sebagai guru, tentunya kita dapat mengembangkan beberapa ranah tadi ya, ketiga ranah itu yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di ranah kognitif itu kita bisa memberikan materi diskusi dan latihan soal-soal untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi dengan banyak latihan, dengan banyak berdiskusi, insya Allah anak-anak akan lebih dapat memahami materi yang diberikan. Kemudian dalam ranah afektif, ini nanti guru dapat menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama melalui kegiatan kelompok. Jadi kita sebagai guru dibiasakan membuat kegiatan-kegiatan berkelompok supaya anak bisa terbiasa berdiskusi dan dapat melatih berbicara anak juga. Kemudian yang ketiga, ranah psikomotor, guru dapat memberikan kegiatan praktik ataupun tugas yang dapat melibatkan keterampilan siswa. Nah, dengan menggabungkan ketiga ranah ini, otomatis pembelajaran yang nanti akan menjadi lebih lengkap dan lebih bermakna. Jadi kuncinya kita sebagai guru adalah merancang pembelajaran yang memadukan pemahaman, sikap, dan juga keterampilan secara bersamaan, sehingga perkembangan siswa lebih menyeluruh. Selain itu juga guru perlu memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas untuk masing-masing ranah ini, serta dapat memberikan umpan balik yang tepat agar siswa bisa mengetahui perkembangan mereka. Dengan cara ini, mungkin pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga dapat membantu membentuk karakter dan kemampuan praktik siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan seimbang. Mungkin itu dari saya. Gimana Pak Teguh, apakah sudah puas? Atau teman yang lain barangkali akan menambahkan? Insya Allah cukup Bu. Sudah puas Pak Teguh? Insya Allah Bu Dani ya. Oke, sip. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ertati. Pertanyaannya yaitu, coba berikan contoh penerapannya terkait tujuan instruksional dalam pembelajaran di sekolah. Lalu, jelaskan bagaimana sih cara guru melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Begitu kan ya, Bu Ertati ya? Iya, betul, Bu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh materinya itu tentang teks deskripsi. Jadi kan teks deskripsi itu kan tujuannya itu
Sesuai namanya ya, deskripsi berarti menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan sesuatu. Entah itu orang, hewan, benda, maupun tempat secara spesifik dan terperinci. Nah, kaitannya dengan ini adalah, misalnya nih, contohnya nih dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Siswa mampu menulis teks deskripsi dengan struktur yang benar. Nah, kegiatan pembelajarannya yaitu guru menjelaskan materi teks deskripsi. Jadi pas awal-awal itu kegiatan pembelajarannya itu guru itu wajib menjelaskan materi teks deskripsi supaya siswa mendapatkan gambaran. Nah, setelah dijelaskan, kemudian diberikan contoh. Teks deskripsi itu seperti apa sih? Nah, kalau sudah diberikan contoh, siswa diminta menulis. Menulis apa? Menulis teks deskripsi tentang, contohnya tentang lingkungan sekitar mereka lah. Lingkungan sekolah misalnya, seperti itu. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran sudah, kegiatan sudah, nah penilaiannya. Nanti penilaiannya seperti apa? Penilaiannya, guru menilai tulisan siswa. Bukan tulisannya itu kegedean, kebesaran, terlalu jelek, terlalu kecil, bukan. Tapi guru menilai tulisan siswanya itu berdasarkan struktur teks deskripsi yang telah dia buat. Penggunaan bahasanya seperti apa, diksi atau pilihan katanya yang dipakai seperti apa, serta kelengkapan isinya seperti apa. Bagaimana Bu Ertati, sudah puas? Ya, terima kasih Bu Dania atas penjelasannya. Sama-sama Bu Ertati. Saya buka termin kedua ya. Ini sudah ada Pak Julius Abraham. Silahkan Pak Julius. Ya, cek suara saya terdengar jelas, Ibu. Jelas Pak. Bentar ya. Oke. Mengapa tujuan instruksional dianggap sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran? Coba dibantu jelaskan pendapat kelompok Anda disertai contoh dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Maaf Pak, Sudah tolong jelas? agak jelas lagi penjelasannya, pertanyaannya, maaf Pak. Saya ulangin ya. Mengapa tujuan instruksional dianggap sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran? Jelaskan pendapat kelompok Anda disertai contoh dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Siap, terima kasih Pak Julius. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ken Hayati. Silakan Ibu Ken Hayati. Ya. Baik, terima kasih Bu Dania. Namun sebelumnya saya ingin menanggapi tadi dari Pak Teguh ya. Tadi Pak Teguh mengungkapkan ada penilaian tentang anak di kelasnya yang menggunakan masker ketika anak ini giginya kurang rapih, kemudian dia menggunakan masker dan suaranya kurang keluar jelas gitu ya. Terus Pak Teguh mengurangi nilai. Ini menurut saya ini penilaiannya subjektif ya, karena kan ini mungkin si anak ini kan minder karena diejek teman atau bagaimana gitu. Tapi kalau hanya karena suaranya yang kurang, terus dinilai penilaiannya dikurangi, ini ada unsur subjektivitas gitu. Kalau menurut saya ya, mungkin bisa nanti mohon ditanggapi. Dan untuk pertanyaan kelompok ini, kelompok 8 tadi memang penjelasan dari kelompok 8 tadi sudah amat sangat jelas. Namun yang ingin saya tanyakan itu mengenai tujuan instruksional ini antara hubungannya, bagaimana hubungan antara tujuan instruksional dengan penilaian pembelajaran. Kemudian mengapa sih penilaian pembelajaran itu harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran begitu? Apa apakah memang harus seperti itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ken Hayati. Untuk pertanyaan dari Pak Julius tadi, itu akan dijawab oleh Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Oke, terima kasih untuk Pak Julius atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu mengapa tujuan instruksional dianggap sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran? Jelaskan pendapat kelompok Anda disertai contoh dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Izin menjawab. Jadi tujuan instruksional ini sangat penting sekali karena menjadi pedoman bagi guru dalam merancang proses pembelajaran. Menurut kelompok kami, dengan adanya tujuan yang jelas, guru dapat menentukan materi, metode, media, serta penilaian yang sesuai. Selain itu, tujuan instruksional ini juga membantu mengukur keberhasilan pembelajaran. Contohnya, guru guru menetapkan tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks cerita pendek. Maka dari itu, guru dapat merancang kegiatan membaca cerpen dan memberikan tugas analisis unsur berita. Apakah sudah jelas, Pak Julius? Ya, Bu, Bagaimana Pak sudah. Terima Julius? kasih. Ya, Bu, sudah, Bu, sudah. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ken Hayati akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Brigita. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, makasih Bu Dania. Tadi Bu Ken nanya bagaimana hubungan antara tujuan instruksional dengan penilaian pembelajaran. Lalu diskusikan mengapa penilaian harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Bisa dibilang tujuan instruksional itu tuh kita anggap ibaratkan kompas dengan peta ya Bu. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan jika ingin proses belajar mengajar itu sampai ke tujuan tepat. Kompas kan itu kan kayak mengarahkan kita tuh kan untuk arah mana nih gitu. Nah, secara sederhananya itu bisa kita singkat sebagai hubungan keselarasan. Tujuan instruksional itu bisa dibilang sebagai janji lah, janji yang dikuasai siswa, sedangkan penilaian itu sebagai bukti siswa itu. Jadi jika tujuannya adalah siswa mampu mempraktikkan ranang bebas misalnya, eh, maka penilaian juga harus praktik langsung gitu. Bukan dengan tes tertulis atau enggak kita menjelaskan tentang sejarah renang. Karena jika kita menjelaskan sejarah renangnya lagi itu sama aja tidak selaras dan hasil penilaiannya nanti tidak valid. Lalu penilaian di sini juga bisa diibaratkan sebagai alat ukur capaian siswa tersebut ya. Karena penilaian itu berfungsi kan untuk melihat sejauh mana gitu tujuan instruksional siswa itu telah dicapai. Dengan tanpa tujuan yang jelas, pengajar mungkin nggak akan tahu apa yang harus diukur. Begitu juga sebaliknya. Karena tanpa penilaian, pengajar juga nggak akan tahu apa tujuan tersebut dan apakah sudah tercapai atau belum. Nah, mengapa penilaian harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran? Bisa dibilang ini ada beberapa alasan krusial mengapa penyusunan penilaian wajib mengacu pada tujuan. Itu bisa dibilang satu, menjamin validitas. Penilaian dikatakan valid jika ia benar-benar mengukur apa yang harus diukur, mengikuti tujuan, memastikan bahwa soal atau tugas yang diberikan relevan dengan materi dan tingkat kognitifnya, misalnya menghafal atau menganalisis yang sudah direncanakan dari awal. Kedua, itu ada memberikan keadilan bagi siswa. Jika siswa belajar berdasarkan target yang disampaikan guru, sangat tidak adil jika siswa diminta mempelajari A sesuai dengan tujuan, namun diujinya dengan materi B. Nah, penilaian berbasis tujuan memastikan adanya transparansi dan juga ekspektasi yang jelas. Yang ketiga itu ada efisiensi pembelajaran. Dengan mengacunya ada tujuan, guru tidak akan membuang waktu untuk menguji hal-hal yang tidak esensial dan fokus pada kompetisi inti yang ingin dibangun. Lalu juga ada dasar umpan balik atau feedback.
Jika seorang siswa gagal dalam penilaian, guru dapat melacak kembali ke tujuan pembelajaran mana yang belum tercapai. Ini juga dapat memudahkan guru untuk melakukan perbaikan atau remedial yang spesifik pada bagian sulit mana nih siswanya yang sulit gitu. Terus yang terakhir juga ada akuntabilitas pengajar. Penilaian yang selaras itu tujuan untuk membuktikan bahwa proses pendidikan dilakukan secara profesional dan terukur, bukan sekedar memberikan nilai acak. Jadi singkatnya menetapkan tujuan menetapkan arah dan penilaian memberikan informasi. Tanpa keselarasan ini, pembelajaran hanya akan menjadi aktivitas tanpa hasil yang jelas. Sekian Ibu, jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Eh, Terima kasih Bu Brigita. Ini izin menanggapi sedikit saja ya terkait masker tadi. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang pengalaman di sekolahnya silahkan berbagi gitu. Sebenarnya terkait masker ini mungkin di sekolah saya itu mungkin ada beberapa anak juga yang sama, yang kadang ketika presentasi itu memakai masker. Cuman itu tergantung dari kesepakatan kelas dari awal antara saya dengan siswa. Jadi kalau misalnya pakai masker, kalau itu ada kaitannya dengan kesehatan, itu biasanya saya memaklumi, itu tidak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya bahasa Indonesia ketika presentasi ke depan itu kan ada hubungannya sama teknis sama aspek etika juga ya mungkin ya. Jadi kan ketika seseorang itu di depan kelas kan guru tidak hanya menilai fisik wujud anak tersebut saja, tapi juga kan menilai artikulasi suaranya, apakah dengan menggunakan masker itu suaranya jadi mendem, terus suaranya kecil, tidak terdengar. Terus juga kan kalau misalnya memakai masker kan kita juga kan tidak bisa melihat mimik, tidak bisa melihat ekspresi wajah dari anak tersebut. Mungkin dari segi penilaian, mungkin penilaian subjektif atau objektif itu tergantung dari instrumen penilaian kita yang kita bikin. Kalau misalnya kita membuat misalnya pembacaan puisi. Nah, kalau pembacaan puisi itu kan artikulasi, ekspresi wajah itu kan harus benar-benar terlihat. Nah, berarti kalau misalnya anak itu tetap ingin memakai masker dan kita sudah menghimbau dan tidak ada alasan kesehatan, nah berarti itu kita bisa mengurangi nilai. Karena apa? Tidak sesuai dengan kesepakatan dan artikulasi suara juga tidak jelas, ekspresi wajah juga tidak terlihat. Mungkin contohnya seperti itu. Enggak, Mungkin ya, ya, sebentar Bu, eh, sebentar Bu. untuk Ibu Ken Hayati dan Pak Teguh gitu. Iya Bu, kayak yang saya Se- permasalahkan bukan maskernya. Kalau masker bagi saya di zaman sekarang pasca COVID itu nggak ada masalah sama sekali, baik itu yang sehat, yang enggak. Kalau bagi saya pribadi itu nggak ada masalah gitu kan. Bahkan kan mungkin sebagian orang udah menganggapnya sebagai style, ya nggak sih? Ya kan? Nah, cuman permasalahannya sama sekali nggak, kalau masker nggak ada masalah. Permasalahannya ketika dia memakai masker, suaranya tuh kecil. Apalagi ketika dia tidak menggunakan masker, gitu loh. Dia nggak berani ngomong gitu. Jadi pelafalannya apa kan otomatis nggak muncul gitu kan. Nah, yang saya nilai bukan maskernya sih, Bu. Kalau masker bagi saya sama sekali nggak ada masalah. Ininya apa suaranya, kejelasannya gitu kan. Tapi di sisi lain dari struktur bahasa tulisannya yang ditulis dia ya lebih bagus daripada yang lain, ada sisi seperti itu. Cuman itu tadi suaranya nggak apa ya ya kecil banget itu loh, kurang pede gitu. Karena yang sehat pun pakai masker, suaranya lantang ada saja dan itu nggak sama sekali nggak masalah gitu. Atau ini sedikit menambahkan izin Ibu Dania. Silahkan Ibu Linda. Oke, baik. Dari pertanyaan Pak Teguh sedikit menambahkan, kalau tidak salah izin untuk dikoreksi ya kalau misalkan ada kesalahan pernyataan. Dulu Bapak Ibu semua itu pernah kita mendapatkan pelatihan tentang
kurikulum Merdeka, yaitu salah satunya adalah berdiferensiasi, ada proses, kemudian salah satunya adalah produk. Nah, dari kasus yang Pak Teguh jabarkan, bagaimana kalau misalkan tidak terfokuskan dari asesmen lisan gitu kan, penilaiannya secara lisan, maksud saya seperti itu. Karena tadi setiap siswa itu kan memiliki keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda. Maksud saya tidak fokus keterbatasan ya, kita fokusnya pada kelebihan yang dimiliki sama siswa. Jadi alangkah lebih nice-nya kalau misalkan guru tersebut memperbolehkan kepada siswa untuk silahkan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Kalau misalkan kasus dari siswanya Pak siapa tadi lupa lagi, Pak Teguh itu memiliki keterbatasan, tidak pede ataupun ada trauma-trauma lainnya sebelumnya, ya berarti untuk siswa tersebut diperbolehkan istilahkan untuk mengumpulkan tugasnya atau ujiannya secara tertulis, barangkali seperti itu. Itu juga istilahnya sering sekali gitu kan terjadi pada siswa-siswi kita yang ada di sekolah gitu. Maka dari itu sebelumnya kan ada yang namanya asesmen diagnosis ya, awal gitu kan, ada kognitif sama non kognitif gitu kan. Kalau kognitif itu kan kita melihat kemampuan awal siswa gitu, seberapa mampukah siswa tersebut seberapa pahamkah gitu kan siswa tersebut terhadap materi yang akan kita ajarkan gitu sebelumnya. Kemudian kalau misalkan non kognitif itu tidak hanya gaya belajar kan Bapak Ibu, tapi juga kan ada sisi-sisi yang istilahnya memang secara pribadi apa yang membuat dia tidak pede, nyamannya dia seperti apa, dan sisi-sisi yang lainnya. Nah, kalau misalnya permasalahan tadi karena memang dia trauma terhadap salah satu faktornya adalah perlakuan dari kalimat dari orang tuanya, yaitu bisa dikonsultasikan sama konseling seperti itu. Terima kasih. Terima Berarti kasih Bu Dinda atas kalau dalam tanggapannya. bahasa Indonesia kan ada 4 aspek ya Bu, di bahasa Indonesia utamanya. Bahasa Ya, gitu kan, betul. bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Aspek menulis, Ya, membaca, Membaca, berbicara, menyimak. dan ya. mendengarkan gitu kan. Mm-mm. Kalau Ya. mendengarkan, menulis, mungkin anak itu oke daripada anak-anak yang lain yang di bawahnya gitu kan. Artinya kan dia juga sudah mendapatkan nilai plus dari teman-teman yang lain dari aspek menulis dan mendengarkannya kan. Mungkin karena dia memang dia lebih baik gitu kan. Pada dasarnya dia anak yang menengah ke atas lah. Nah, cuman aspek yang ini tuh yang tadi yang agak susah memang yang aspek berbicaranya sama membacanya gitu. Itu sih, Bu. Tapi dulu waktu SD saya juga gitu sih, Bu. Saya kognitifnya lumayan SD, tapi saya pemalu gitu. Ya, saya kalem. Iya, malu-maluin. Ya, tapi maksudnya fokusnya pada kompetensi berbicaranya gitu ya. Kalau ya saya ngerti maksud tujuannya. Cuman kan istilahnya gini Pak, kita tidak bisa memaksakan siswa tersebut harus bisa kalau keterampilan berbicaranya istilahnya kurang, kemudian memaksakan untuk anak tersebut bisa gitu atau mampu di keterampilan berbicaranya gitu kan, ada jadi nggak usah fokus pada kekurangannya gitu. Kekurangannya nanti kita cari tahu kenapa sih ini faktor penyebabnya, sambil konseling dengan guru BK dengan orang tuanya sambil berjalan. Kalaupun istilahnya nggak bisa sama sekali, oh berarti ya udah nggak usah fokus pada kekurangan dia, berarti keterampilan dia memang di berbicara itu memang kurang, kita gali aja di keterampilan yang lain gitu, sehingga untuk penilaian khususan untuk si murid tersebut ya pada aspek yang lain gitu. Ngerti, paham maksudnya? Oh, berarti kalau gitu keterampilan berbicaranya ini anak nggak dapat nilai dong gitu. Ya, bukan nggak dapat nilai, berarti nilainya tersebut dialihkan pada keterampilan yang lain. Menurut Iya pendapat betul, begitu. betul. Tadi kan seperti itu, Bu. Maksudnya dia unggul di mendengarkan Yang sama lain, ya, menulisnya keterampilannya gitu beda, kan. ya. Tapi kan ada anak yang unggul dalam berbicaranya sama Ya. bahasanya kan ada yang unggul. Nah, itu sikap Mm. saya itu kira-kira gimana? Adil nggak saya memberikan nilai kepada anak yang
apa tuh suaranya lantang, artikulasinya jelas, tapi kognitifnya agak kurang. Nah, yang agak kurang itu ya saya kasih nilai di bawah anak yang kurang pede itu tadi kognitifnya. Maksudnya eh, mendengarkan sama menulisnya. Karena kan pasti punya masing-masing anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Nah, untuk anak yang tadi itu kurang pede, tetap saya memberikan nilai yang lebih tinggi di aspek lain karena memang anak itu mampu kan nggak harus diungkapkan dengan bahasa kan. Berarti kan dia memang mampu karena itu tadi kognitifnya itu menengah ke atas gitu. Nah, saya udah memberikan nilai ya di atas standar gitu. Yang aktif, yang aspek selain berbicara gitu lah, gitu. Mm-mm. Ya kan tadi Pak Teguhnya kan udah memfasilitasi kan ada bagi anak yang tidak yang kemampuan berbicaranya oke, berarti asesmen yang dilakukannya istilahnya dengan secara lisan gitu kan kalau nggak berbidatonya secara lisan. Kalau misalkan ada anak yang tidak mampu secara lisan gitu berbicara pidato gitu contohnya gitu kan. Berarti diarahkannya berarti oh ya udah untuk kamu untuk penilaian kamu berarti menulis pidato pidato tersebut dengan cara ditulis gitu seperti itu. Saya rasa sih adil sih Iya, kalau mungkin ya adanya gitu. benar. Saya paham antara Pak Teguh dan Bu Linda. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Teguh itu sebenarnya tidak subjektif juga, bisa objektif kalau misalnya itu ada scoring, pengolahan skor ketika kita melakukan penilaian. Jadi kan biasanya kalau kita mau menilai sesuatu, itu pasti ada instrumen penilaiannya. Penilaian apa yang akan dinilai dari anak tersebut. Kalau misalnya dari penilaian itu anak itu ada yang jelek, ada yang di bawah standar atau apa, ya nggak apa-apa. Kan namanya juga kan siswa lagi belajar. Kalau misalnya siswanya udah cerdas semua, berarti gurunya berhasil. Nah, jadi nanti ketika skor atau misalnya scoring itu ini kelihatan nih, oh anak ini ternyata ngomongnya tidak lancar. Kayak saya soalnya sekarang lagi ini banget ini saya nggak percaya diri nih. Ngomongnya misalnya tidak lancar gitu. Mungkin di aspek lain kayak kata Bu Linda tadi ada kelebihan. Nah, nanti itu akan ada penghitungan nilai akhirnya tadi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk hasil analisis penilaian. Lah, kok dianalisis? Iya, analisis penilaian itu mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya di sekolah masing-masing. Jadi dengan adanya hasil penilaian yang dianalisis itu, kita bisa mengidentifikasi kendala apa yang terjadi. Jadi misalnya nih di kelas ini ternyata kita sudah melakukan model pembelajaran ini, metode pembelajaran ini, ternyata anaknya itu aktif-aktif semuanya. Oh, ternyata media model yang digunakan itu sukses karena anak semuanya itu berhasil bicara di depan kelas dengan percaya diri. Tapi ketika kita melakukan di kelas B, ternyata tidak seperti itu. Nah, berarti nanti kita bisa mengidentifikasi kendalanya, ke depannya seperti apa. Nah, ujung-ujungnya kita bisa memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini gimana? Nanti umpan balik ini eh, materi yang sudah nanti kita sampaikan pasti tidak semuanya, bukan tidak semuanya ya, tidak hampir semuanya terserap oleh siswa kali ya. Jadi mungkin dengan adanya umpan balik itu bisa menjadi acuan kepada para siswa supaya bisa paham, bisa eh, tercapai KKM pembelajaran di materi tersebut. Soalnya kan apa ya? Apa Setiap ya? siswa itu kan punya waktu sendirinya ya untuk bersinar. Jadi mungkin ketika kelas 7 SMP dia kurang bersinar dalam berbicara, tapi mungkin dia memiliki metode model yang kita pahami, kita nggak tahu nanti ketika dia SMA, kuliah, mungkin dia menjadi public speaking yang hebat, akibat ingat pembelajarannya Pak Teguh, aduh, saya dulu pas Pak Teguh ngajarin saya harus pede, ini saya kayak gini. Bisa jadi itu sebagai tolak ukur. Jadi mungkin seperti itu saja ya Bapak Ibu ya. Untuk sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi?
Cukup Bu Dania, Masya Oh, Allah. Ini cukup. lagi kurang pede aja udah kayak gini. Gimana kalau pede? Masya Allah. Oh, maaf ya, Pak. Aduh. Tapi emang bener, Ibu, dulu saya SD pemalu, bener, saya pemalu banget. Bahkan ketika ada pertanyaan dari guru, saya nyolek temen, coba bayangin betapa bodohnya saya. Ada pertanyaan dari guru, itu jawab tuh jawabannya ini. Yang angkat tangan teman saya, jawaban dari saya, subhanallah. Ada kalau ingat itu, aduh ya Allah, betapa ininya saya. Walaupun kognitifnya ya lumayan lah gitu lah. Hmm. Memang ada waktu bersinarnya sendiri sih. Kayak murid-murid saya beberapa juga yang pendiam banget. Kemarin ada yang berani karaoke di tempat umum, subhanallah gitu. Maksudnya dari keberaniannya ya, dari keberaniannya gitu. Memang ada waktunya betul Bu Dania. Eh, Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya atau mendahbakan lagi ya, Bapak Ibu ya? Iya, sudah cukup. Udah cukup ya? Saya mau Cukup. pantun lagi nih. Cakep. Tapi bentar, Cakep. bentar. Ya nyari dulu. Ini dulu penutupan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada backsoundnya ya. Oke. Alhamdulillah, seluruh rangkaian diskusi hari ini telah selesai. Cakep. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kelompok 8. Apa yang Tepuk dulu buat kelompok 8. Aduh, saya Izin ramai masuk sendiri, dulu, maaf Bu. ya. Halo, udah Pak Nia dosen, izin Bu. masuk. Pak, silakan. Oh, Pak dosen. Oh, maaf Pak dosen. Silahkan Pak dosen. Saya nanti pantunnya nanti saja. Cakep. Baik, Bapak Ibu, topik kita hari ini menarik sebenarnya. Masih kelanjutan pembahasan yang kemarin juga sih sebenarnya. Eh, Bagaimana sebuah tujuan instruksional itu dikembangkan ya. Sebenarnya kalau bicara soal pengembangan, mungkin Bapak Ibu tidak mengembangkan ya, tapi mudah-mudahan dikembangkan. Nah, tujuan instruksional itu kalau kita lihat kerangkanya, kalau dulu itu ada tujuan umum gitu ya, tujuan khusus gitu ya. Nah, untuk tujuan yang spesifik untuk mata pelajaran bahasa, eh, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu di sekolah apakah mengembangkan atau tidak gitu, dalam kurikulum itu, dalam artian apakah itu dikembangkan oleh pemerintah atau dikembangkan oleh sekolah atau dikembangkan oleh Bapak Ibu berdasar kepada standar nasionalnya. Nah, kalau di universitas, tujuan instruksional ini dikembangkan di tingkat prodi, dilakukan oleh dosen-dosen koordinator dan anggotanya biasanya gitu. Nggak tahu di sekolah itu dikembangkan atau tidak. Jadi biasanya tujuan ini mengapa perlu dikembangkan itu disesuaikan dengan visi misi sekolah, visi misi lembaga. Misalnya sekolah-sekolah yang negeri mungkin standar ya mengikuti kebijakan secara nasional, tapi ada sekolah-sekolah yang memiliki ciri khas tertentu. Biasanya mereka akan mengembangkan sendiri tujuan instruksional yang sesuai dengan visi misinya. Katakanlah saya lagi misalnya contoh sekolah berbasis agama gitu ya. Dia akan mungkin mengembangkan tujuan spesifik untuk semua mata pelajaran itu untuk misalnya berbasis pada afektifnya gitu ya, karakternya gitu ya, dibanding keterampilan berbahasanya mungkin. Atau ada juga misalnya sekolah-sekolah yang mungkin memiliki ciri khas tersendiri yang berorientasi pada pemahaman konseptual. Jadi afektif mungkin tidak begitu diambil gitu ya. Nah, artinya maksud saya dari tujuan-tujuan ini akan mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran dan juga mempengaruhi bagaimana nanti melakukan evaluasi termasuk alat evaluasi yang akan digunakan. Eh, Umumnya sebenarnya tidak banyak guru-guru yang melakukan pengembangan. Biasanya dikeluarkan kurikulum secara nasional, kemudian Bapak Ibu tinggal bagaimana menyesuaikan biasanya. Kalau tingkat pengembangan di level sekolah, di tingkat guru, biasanya pengembangan bahan ajar, materi ajar, media ajar, atau strategi belajar gitu ya. Tapi tidak mengembangkan aspek tujuan instruksional secara spesifik gitu ya.
Jadi tugas Bapak Ibu guru biasanya bagaimana melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, entah itu oleh pemerintah atau sekolah. Itu mungkin perbedaan. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mengembangkan sendiri tujuan-tujuan spesifik itu, atau setidaknya melebatkan Bapak Ibu hebat itu. Biasanya wakasek itu atau kepala sekolah itu biasanya terlibat. Nah, itu maksud saya gambarannya. Yang kedua, soal tujuan instruksi itu intinya kunci gitu ya. Kunci panduan dalam pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam melakukan evaluasi. Jadi sebenarnya tanpa tujuan proses pembelajaran juga tidak jelas, apalagi melakukan evaluasi. Jadi tujuan ini adalah inti dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran, inti dari mengapa kita harus melakukan evaluasi. Tanpa tujuan itu berarti sebenarnya kita tidak tahu evaluasi. Bahkan kalau saya radikalnya, tanpa ada tujuan itu tidak akan ada evaluasi. Sekali lagi, tanpa tujuan itu tidak akan ada evaluasi. Dalam artian mau mengevaluasi apa gitu ya. Sementara kita tidak punya tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi makanya tujuan ini adalah kunci. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika merencanakan atau melaksanakan kegiatan evaluasi, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah melihat aspek tujuan. Aspek tujuan ini merupakan inti-inti kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Dan itu harus mencakup gitu secara teoritisnya, harus mencakup ketiga aspek, kognitif, afektif, psikomotorik. Soal bagaimana pembagian ketiga aspek itu, atau ya pembagian secara persentase ketiga aspek itu kan tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Oke lah kita ambil jalan tengah masing-masing 30 lebih ya, 30 berapa? Kalau misalnya 3 dibagi 100 bagi 3 itu. Berarti 33,33 ya, 3-3-3an lah. Nah, sekitar 33%-an. Katakanlah begitu. Jadi afektifnya diambil 30% lebih, begitu psikomotornya, begitu juga kognitifnya. Ketiga-tiganya ini juga menjadi tujuan pembelajaran. Dan ketiga-tiganya ini juga harus dilakukan evaluasi. Sekali lagi harus dilakukan evaluasi jika sekali lagi persentasenya sama ya, ketiga aspek itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi untuk setiap aspek itu? Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya rapi gitu ya dalam memahami itu, dalam menentukan atau punya dokumen-dokumen dan aktivitasnya setiap melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan evaluasi, saya pikir tidak akan susah untuk menjawabnya gitu ya. Nah, tapi kenyataannya dalam prakteknya, baik dalam aspek pembelajaran, lebih-lebih dari aspek evaluasi, kecenderungannya guru-guru itu lebih banyak melihat dari aspek kognitifnya. Entah itu dalam aspek pembelajarannya maupun dalam aspek penilaiannya atau evaluasinya, gitu. Hal ini dapat dilihat yang lebih dominan kan melihat dari aspek taksonomi itu. Level kalau sekarang itu sampai level berapa? 5 apa 6 ya? Level 6 kalau nggak salah. Level 6 untuk tingkat SMA lah. Nah, setiap level itu juga Bapak Ibu harus dilakukan evaluasinya. Bagaimana melakukan evaluasinya? Tetapi itu sekali lagi tergantung pada kebijakan sekolah. Karena kembali lagi aspek evaluasi atau tujuan mata pelajaran juga berbeda tergantung pada kebijakan. Misalnya segini, sekolah ini menempatkan mata pelajaran bahasa Indonesia itu CPL-nya apa? Siswa mampu misalnya menciptakan sesuatu dalam bentuk karya misalnya. Jadi itu aja yang dibebankan oleh sekolah untuk mata kuliah mata pelajaran bahasa Indonesianya. Kalau untuk karakter untuk semua mata pelajaran saya yakin. Tapi misalnya untuk
mata pelajaran bahasa Indonesia dibebankan pada level C5, C6 misalnya. Maka Bapak Ibu fokus di situ saja gitu. Aktivitas pembelajarannya dan proses evaluasinya fokus pada pencapaian level 5 dan 6. Makanya lihat lagi status mata pelajaran Bapak Ibu itu untuk capaian lulusannya atau kompetensi yang ingin dicapai untuk siswa untuk mata pelajaran ini apa. Karena tidak semua mata pelajaran itu sama. Sehingga ketika melakukan evaluasi, aspek rendahnya tadi, misalnya kemampuan memahami, apa lagi di bawahnya itu, kalau level 5 itu evaluasi, analisis ya. Mengingat. Mengingat, memahami gitu ya. Kalau level 5-6 berarti level kreativitas dan evaluasi apa? Menganalisis. Menganalisis ya. Mengaplikasi. Level Kemudian, terakhir aplikasi produk. nah, berarti ambillah kita level 5 dan 6. Nah, level 5 dan 6 katakan tadi apa? Mengevaluasi atau apa? 5. Mengevaluasi. 5 ya. Level 5 katakan mengevaluasi. Bagaimana cara kita mengukur gitu ya, melakukan evaluasi di level apa namanya? Level 5. Bapak Ibu, ada 2 hal yang harus dilakukan apalagi dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Yang bahasa berarti adalah sebuah keterampilan. Aspek kognitif dan aspek psikomotorik itu dalam setiap keterampilan itu pasti ada 2 gitu. Dilakukan dengan 2 cara gitu. Katakanlah dalam hal keterampilan berbicara. Artinya yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi kognitif, kemampuan mengevaluasinya. Sekali lagi, kemampuan secara konseptual, kita ingin mengevaluasi pemahaman secara konseptual siswa yang berkaitan dengan evaluasi kognitifnya untuk keterampilan berbicara. Contoh sederhana begini. Siswa tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyampaikan isi laporan hasil observasi di depan kelas. Ini kan bicara konteksnya. Konsepnya adalah siswa harus memahami bagaimana secara konseptual dalam menyampaikan laporan hasil observasi di depan kelas. Itu harus dievaluasi. Indikator-indikatornya apa? Kemampuan menyampaikan isi pesan atau laporan dalam bahasa lisan di depan kelas itu atau berbicara di depan kelas itu memiliki indikator-indikator tertentu. Berarti siswa harus memahami secara konseptual bagaimana berbicara depannya, memberikan laporan gitu ya, kemudian mempresentasikan, kemudian menyimpulkan dan sebagainya ya. Nah, artinya itu diukur pemahaman konseptualnya. Yang kedua, siswa diukur untuk keterampilannya. Berarti prakteknya. Berarti kita harus melihat keterampilan siswa di dalam menyampaikan isi laporan hasil observasi depan kelas. Indikatornya apa? Ekspresinya misalnya, isinya, kemudian kejelasannya, termasuk tadi mungkin pertanyaan soal intonasi dan sebagainya ya. Itu juga menjadi indikatornya. Jadi setiap kompetensi sebenarnya harus dievaluasi pemahaman, konseptual, dan prakteknya. Karena pembelajaran bahasa itu adalah sebuah keterampilan, berarti praktek. Entah itu menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Tetapi yang namanya praktek juga harus didukung dengan pemahaman konseptual. Artinya Bapak Ibu, pemahaman konseptual ini Bapak Ibu bisa dilakukan dalam bentuk tadi pilihan soalnya, pilihan ganda gitu ya. Karena ini mengukur pemahaman konseptual atau aspek kognitifnya. Tetapi namanya keterampilan berbahasa tidak cukup untuk melihat kognitifnya, harus dalam bentuk prakteknya juga. Artinya diuji, dipraktekkan. Ya contoh misalnya tadi untuk kemampuan menganalisisnya atau mengevaluasinya, siswa disuruh untuk memahami atau keterampilannya adalah siswa mampu mengidentifikasi gitu ya, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik misalnya karya sastra. Nah, sebelum dilakukan analisis, Bapak Ibu harus menguji pemahaman konseptual siswa tentang konsep analisis, evaluasi.
apa yang harus dilakukan dalam evaluasi, bagaimana cara mengidentifikasi karya sastra, apa saja unsur-unsur itu harus diuji dulu pemahaman konseptualnya, baru kita bisa melihat aspek keterampilannya juga, keterampilan nanti dalam hal mencipta menghasilkan satu bentuk analisisnya, kemampuan menulis misalnya. Nah, artinya Bapak Ibu, setiap konsep kognitif afektif tadi yang tiga ranah itu ditentukan dalam tujuan instruksional, juga ketiga ranah itu juga Bapak Ibu harus dilakukan pengukuran gitu ya, atau penilaian atau evaluasi gitu. Nah, kalau itu dilakukan secara menyeluruh gitu ya, setiap aspek keterampilan, maka barulah kita tepat dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Apalagi kalau kita lihat secara spesifik, kalau di level SMP setidak-tidaknya untuk aspek berbicaranya, ada berbicara sebagai wawancara, kalau nggak salah itu, pidato gitu ya, atau ceramah, laporan observasi, diskusi, berdebat gitu. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi semua itu? Nah, kalau ada tiga aspek berbicaranya, jenis berbicaranya, maka setidaknya tiga jenis keterampilan juga dievaluasi, tiga jenis kognitif juga dievaluasi di situ. Makanya sekali lagi, dasar melakukan evaluasi itu ada pada tujuan instruksional. Itulah mengapa penting kita membahas hari ini tentang tujuan instruksional, karena ini adalah mempengaruhi bagaimana perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Karena itu dasar. Tanpa itu saya pikir sekali lagi radikalnya tanpa tujuan tidak ada kegiatan evaluasi. Itu kalau pertanyaan mengapa harus ada evaluasi. Atau bisa nggak kita melakukan evaluasi tanpa melihat tujuan? Ya pasti subjektif gitu ya. Karena tujuan instruksional itu arah gitu ya, ingin kita capai. Bagaimana kita melakukan evaluasi sementara kita tidak tahu tujuan kemana gitu. Itu poinnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi. Saya tidak ingat, minta diulang mungkin Bu Dania yang belum dijawab. Tapi pertanyaan Pak Saya udah. Hilarius. Pak, ini Izin mau sudah ngingetin Pak, ini 10.39. 10.40. Oh ya, Udah Iya, 10.40. sudah Terus ada lewat. waktunya Maaf, ya ke mohon maaf. kuliah slide selanjutnya Pak, linguistik. Kenapa nggak dibilang dari tadi? Saya lihat Iya. jam di ini salah ternyata, jam di laptop. Iya, Baik Bapak Ibu, Pak. mohon maaf sekali lagi. Eh, lain kali bisa diingatkan ya. Saya kira jam di sini lewat 27 berarti salah. Saya kira masih 3 menit lagi. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sudah saya terlewatkan gitu ya waktunya banyak itu. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya dari tadi atau malu. Iya. Baik, banyak Pak. saya izin untuk web ya Bapak Ibu semuanya. Iya, Iya, terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih.